kan wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup, ya kan? Seperti penggunaan rokok terhadap kesehatan itu, menurut kamu perlu nggak yang namanya pemulihan fungsi lingkungan hidup? Perlu Bu, soalnya apa? Karena asap rokoknya itu kan mengandung zat yang beracun Bu. Jadinya kalau untuk pelestarian lingkungannya itu dan mengembalikan lingkungan menjadi lebih baik lagi itu kan perlu adanya pemulihan. Seperti dalam pasal 67 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang mana menjelaskan manusia itu harus merawat lingkungannya dan menjaga dengan yang baik. Berarti para perokok itu wajib memulihkan lingkungan hidup. Iya. Gimana caranya para perokok itu memulihkan lingkungan hidup? Kalau menurut itu kan sekarang banyak dampak-dampaknya Bu. Biasanya kan kalau menurut saya pribadi di sini perokok itu harus dimusnahkan, maksudnya harus dilarang. Waduh, perokoknya yang dimusnahkan? Iya. Perokok itu kan orangnya. Bukan maksudnya untuk apa ya? Untuk menghilangkan kecanduannya gitu. Ya, jadi kalau dimusnahkan perokoknya, orang-orangnya itu sama aja kita membunuh dong. Nah gimana itu? Maksudnya memusnahkan agar tidak terulang kembali gitu. Seperti tidak menjual rokoknya gitu. Memusnahkan rokoknya terlebih dahulu. Lalu kaitannya dengan pemulihan fungsi lingkungan hidup gimana? Tahu fungsi lingkungan hidup yang tercemar nggak? Tahu? Gimana? Yang terkena kayak seperti kan kalau rokok itu kan mengandung zat beracun. Dampaknya itu kan seperti nikotin, mengandung minyak dan dapat merusak tanah juga Bu. Untuk rokoknya gitu. Karena mengandung zat-zat berbahaya yang berdampak efeknya itu bertahun-tahun. Jadi gini Mbak, pemulihan lingkungan hidup kembali menjadi pulih sebagaimana fungsi lingkungan hidup itu seperti di awal, seperti sedia kala, itu hanya pada aktivitas usaha. Artinya kalau misalnya seperti aktivitas manusia pribadi seperti merokok, itu kan bukan aktivitas dari pelaku usaha atau bukan aktivitas dari individunya. Jadi kalau misalnya seperti itu, yang harus memulihkan itu adalah pelaku usahanya, tapi untuk kasus yang berbeda, bukan untuk kasus yang pencemaran lingkungan karena asap rokok ini. Nah, jadi tidak ada yang namanya pemulihan atau pencemar membayar, gitu ya. Jadi kalau pencemar membayar itu hanya pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berdampak pada masalah lingkungan. Tapi kalau masalah seperti itu bisa dilakukan oleh siapa? Pemerintah. Ya, dilakukan oleh pemerintah. Lalu upaya-upaya yang seperti apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menekan hal itu? Seperti dalam pasal 115 ayat 2 di mana pemerintah itu harus mengeluarkan kawasan bebas rokok. Oke. Kawasan bebas rokok itu lingkungan kita menjadi bersih tanpa adanya polusi. Itu yang bisa dilakukan. Kenapa? Itu yang bisa dilakukan. Ya. Kawasan bebas rokok. Kalau misalnya ada kawasan yang khusus rokok gimana? Itu ada sanksinya tersendiri Bu, seperti misalkan dalam pasal 199 No. 36 Mana ini? Pasalnya? Kenapa? Pasal 179 itu yang mana? Ini 199. Pasal 199. Kenapa pakai huruf ini? Soalnya di template-nya itu harus pakai angka Arab. Iya apa? Iya. Bukan. Maksudnya angka Arab itu bukan angka Romawi, angka biasa itu namanya angka Arab. Ya. Kecuali ada keterangannya angka Romawi. Tahu kan angka Romawi? Ya, itu angka Arab itu angka biasa 1 2 3 4 yang biasa itu. Terus lanjut. Apa? Dilanjutkan. Dalam pasal 199 No. 36 tahun 2009 yang menyatakan bahwa
sudah jelas ya, aturannya sudah ada ya di Undang-Undang Kesehatan ya. Itu yang adalah upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah, ya kan? Terkait dengan pemulihan fungsi lingkungan hidup, itu kan nggak ada kaitannya dengan individu atau perokok. Nah, gimana itu menurut mbaknya? Kan tidak ada kaitannya dengan individu, jadinya kan itu berarti berkaitannya dengan secara umum, berkaitan secara umum. Jadinya kalau kawasan bebas rokok itu ini ya apa ya, seperti melakukan penutupan tabung rokok gitu. Itu pemulihan fungsi lingkungan hidup. Yakin? Menurut saya seperti itu. Oke. Soalnya kan dilarangnya peraturan yang dilarangnya, peraturan khusus yang melarang merokok itu kan tidak ada peraturannya. Jadinya Yang tidak ada aturannya yang mana? dilarangnya merokok kan adanya di depan larangan merokok di tempat umum. Sedangkan peraturan dilarangnya merokok sendiri kan tidak ada, sehingga terjadi ada kekosongan itu. Oke, terjadinya kekosongan itu memang tidak ada norma yang menyatakan tidak boleh merokok dan lagi merokok itu tidak ada. Tapi saya tanya kembali lagi, sejauh mana atau sepenting apakah peraturan itu harus dibuat? Menurut saya itu sangat penting, soalnya apa? Dampaknya itu terhadap kesehatan dan lingkungan. Apalagi kalau kesehatan itu kan menyangkut dengan nyawa kita. Sedangkan dalam label rokok sendiri itu sudah ada label-label peringatan. Tapi kenapa rokok itu masih terjual? Karena masih belum ada larangan. Kan dari itu. Kan kalau adanya suatu peraturan larangan dari rokok itu kan otomatis pemerintah ada. Jadi kan untuk kesadaran lingkungan itu menjadi bebas polusi. Kamu mengatakan itu penting apa dasarnya? Dalam peraturan pemerintah 42 tahun 1999 yang menyatakan tentang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana masyarakatnya di sini harus dan wajib untuk menjaga kelestarian lingkungan. Apakah kelestarian lingkungan itu hanya dengan cara menekan menghilangkan asap rokok? Ya itu Enggak kan? Berarti nggak terlalu penting dong. Tapi saya penting, misalnya kan kasusnya itu yang ada kasus dalam Undang-undang dibuat Pak, undang-undang dibuat tidak hanya khusus untuk kepentingan satu orang, untuk kepentingan semuanya, ya kan? Jadi kamu mengambil sampel, kamu mengambil objek yang bisa dijadikan sebagai dasar kamu membuat undang-undang, merumuskan undang-undang itu harus bisa mencakup keseluruhan warga masyarakat Indonesia. Mampu nggak kira-kira kalau misalnya aturan itu dibuat, aturan itu disahkan dan diterapkan? Kalau menurut saya meskipun peraturan itu sudah ada dan meskipun diterapkan itu sepertinya saya rasa tidak butuh. Soalnya apa? Masyarakatnya di sini kan ya orang sadar akan hukum. Kalau akan sadar akan hukum kan pastinya semua dan semua peraturan yang ada pasti akan dilakukan dengan lebih banyak sehari-hari. Berarti kalau itu nggak perlu dibuat aturan dong? Kalau kayak gitu nggak perlu dibuat aturan? Gimana sih? Ya itu yang saya bingung hukum sekarang kayak gitu. Jangan gitu, jangan pesimis. Kalau kamu bilang itu harus dibuat aturan, ya harus optimis bahwa aturan itu dilaksanakan. Jangan pesimis. Ya itu nanti orangnya bisa aja nggak melaksanakan karena kurangnya kesadaran. Nah, kalau kamu pesimis seperti itu, kamu selaku undang-undang ya ngapain kamu buat undang-undang? Ya kan? Itu ya. Silakan duduk. Oke, sekarang minggu depan. Oke, minggu depan ya. Mana? Minggu depan ya. Yang belum maju
minggu depan, yang belum maju minggu depan, yang sudah maju tetap masuk. Ya. Jadi UTS-nya kita lanjut minggu depan. Mas Amin yang belum belum bukan seperti saya namanya. Oke, hari ini saya bisa akhiri. Terima kasih untuk semuanya. Ada beberapa jawaban yang saya suka, memuaskan, artinya menguasai lah. Tapi ada juga yang kurang. Oke, saya bisa akhiri ya. Sampai ketemu minggu depan di ruang ini lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk selanjutnya tetap di ruangan ini. Di kelas ini maksudnya. Yang lainnya nggak boleh pulang. Yang saya nggak ada namanya, Bu. Gimana saya mau panggil kalau nggak ada namanya? Gimana? Bu, potong Ibu. I just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself, is she helping with that too? You gave her the time of day. You told her that you would stay. You made me feel the same way. What goes around comes around, that's what I always say. I just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself, is she helping with that too? You gave her the time of day.